nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Kina sebagai MC di Pekan Kuliah Duha PAI kali ini yang mohon maaf, yang bertemakan berinteraksi dengan Al-Quran. Selanjutnya, sebelum dimulai Pekan Kuliah Duha PAI ini, saya akan mengecek jargon PAI terlebih dahulu. Jika saya bicara tutorial, para peserta bisa menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Dengan penuh semangat ya. Boleh dibuka dulu mikrofonnya. Saya mulai ya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Saya coba satu kali lagi ya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah terlihatnya para peserta sangat bersemangat ya untuk mengikuti pematerian pada Pekan Duha PAI kali ini. Nah, kepada Teteh operator boleh di-share screen terlebih dahulu CV dari Bapak pemateri yang akan menyampaikan materinya. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya, izin off cam terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ganjar Eka Subakti, SPD MPD, selaku pemateri yang akan menyampaikan materinya di room 2 kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Ganjar Eka Subakti, SPD MPD, untuk menyampaikan materi Pekan Duha PAI kali ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Udah pada sarapan ini teh? Belum. Udah 2 kali, Pak. Belum. Waduh, mantap. Alhamdulillah. 2 kali teh bala 2 ya. Udah pada mandi belum? Udah. Belum. Alhamdulillah belum, Bapak. Insya Allah, Pak. Insya Allah belum. Ya, alhamdulillah bertatap maya ya. Makanya biar tidak terlalu goib gitu ya. Makanya silahkan disarankan kalau memungkinkan boleh kameranya dinyalakan lah. Biar kita sama-sama tahu lah wajah masing-masing. Saya teh ketemu sama aja. Bahkan saya pun ngajar di PAI, terkadang suka nggak tahu gitu kan orangnya. Ya tahu dari gambar saja gitu. Bahkan mungkin nanti kalau sudah masuk mungkin
akan tidak tahu juga. Berbeda halnya kan kalau memang kita luring gitu kan, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit karena kalau dibahas secara panjang lebar, saya rasa tidak akan cukup 1-2 jam gitu kan, bahkan bisa berhari-hari saking banyaknya materi tentang Al-Quran gitu kan. Di sini mungkin sedikit saya jelaskan tentang apa ya, secara umum mungkin ya, secara umum tentang Al-Quran, bahkan mungkin sudah ada beberapa yang dipelajari di kelas ya, karena kalau tidak salah saya rasa bab tentang Al-Quran sudah dipelajari di kelas masing-masing. Mungkin di sini hanya untuk memantapkan sajalah, dan kalau ada diskusi nanti diperbolehkan. Oke, Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nah ini, mau sukses katanya kan, baca Al-Quran. Kenapa? Karena bahkan dalam hadis ya, dalam hadis, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata Rasulullah. Dalam artian, aku telah meninggalkan 2 perkara, kata Rasul teh. Kalau kita mau berhasil, mau sukses di dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kepada 2 perkara ini. Apa itu? 1 Al-Quran, 1 lagi hadis. Kita hanya mau Al-Quran saja yang memang ini dari Allah langsung, saya nggak mau pakai hadis, atau sebaliknya, saya mau hadis saja, tidak mau Al-Quran, tidak bisa. Kenapa? Karena keduanya kan saling berkaitan kan, sudah dijelaskan mungkin di kelas, kunci bahkan pembuat hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan perlu diketahui ya, saya suka mengilustrasikan gitu kan, kita itu ketika membeli sebuah barang, khususnya mungkin elektronik gitu ya, Anda beli TV, beli handphone, itu kan suka ada buku panduannya ya, handphone ini jangan dicuci misalnya, jangan dibilas. Dan kita harus mengikuti panduannya kan, kalau handphone tersebut mau awet gitu kan, mau berfungsi dengan baik. Nah demikian halnya ketika kita diciptakan oleh Allah, ya, ketika kita diciptakan oleh Allah, kita pun dibekali buku panduan Al-Quran itu tadi. Nah, makanya dalam hadis, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, ya kita harus baca buku panduan. Kalau nggak baca, ya mungkin nanti akan dibilas seperti handphone yang tadi gitu. Ya, makanya kita harus baca. Dan perlu diingat sekali lagi, kita tidak bisa hanya Al-Quran saja atau hadis saja, harus keduanya. Ya, dulu sempat ada di daerah Bandung, katakanlah di daerah sekitaran UPI ya, kampus kita itu ada kelompok atau organisasi yang mereka ini tidak mempercayai sunnah, inkaru sunnah namanya. Ya, sehingga mereka berpatok semuanya kepada Al-Quran. Walhasil bagaimana? Di Al-Quran kan tidak ada gerakan-gerakan sholat atau waktu sholat misalnya kan. Waktu sholat dalam Al-Quran kan kalau tidak salah cuma 1 kali. Ya, inda zawali syamsi. Jadi ketika tergelincirnya matahari. Kapan itu? Mungkin ketika zuhur gitu kan. Jadi sholatnya cuma 1 kali. Zuhur saja. Ya, karena dia nggak mau mempercayai hadis. Karena hadis itu bisi nggak soheh gitunya, bisi doib, bla bla bla. Akhirnya seperti itu. Bahkan gerakan pun kan dalam Al-Quran kalau tidak salah cuma disuruh mengingat saja. Ya, ingatlah, fadkuruni adkurkum gitu kan, ingatlah kepadaku. Jadi mungkin sholatnya ketika zuhur ingat saja, udah beres. Wallahu a'lam gitu ya. Jadi itu salah satu apa ya, akibat atau sebab ketika kita memang tidak mempercayai hadis. Oleh sebab itu sepatutnya lah kita mempercayai keduanya gitu ya. Nah, ini pengertian Al-Qur'an. Dan karena bahasa Arab ya, Al-Qur'an, maka ya Quran pun berasal dari bahasa Arab juga. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Mengumpulkan, ada yang menghimpun. Al-qira'ah. Qira'ah kan bisa diartikan sebagai bacaan ya. Qira'ah sab'ah, bacaan 7 gitu kan. Yang ada wadduhe gitu kan. Wah, kita mah mungkin nggak tahu ya. Yang pasti dawe gitu nya.
Saya pun kurang tahu gitu kan, yang asalnya waduha kenapa jadi waduhe gitu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ini Karyana dari bahasa Suriah sama gitu kan, bacaan suci gitu kan, bagian dari kitab suci. Kemudian ada juga mikro bahasa Ibrani. Artinya ya pembacaan suatu kisah atau kitab suci juga gitu. Jadi hampir sama ya, dari kata qoro'a itu bisa diartikan sebagai bacaan atau kitab suci. Secara istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir sebagai pedoman hidup. Itu ada juga diturunkan kepada malaikat Jibril dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Ada juga yang seperti itu. Yang pasti ya kesana sajalah gitunya, intinya mah sama saja. Kemudian proses turunnya Al-Quran. Nah, ini proses. Ada 3 dan saya rasa di kelas juga sudah sedikit dijelaskan ya. Al-Quran pertama turun sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul. Jadi secara bertahap itu sesuai dengan suatu peristiwa lah gitu kan. Ketika perang datang ayat tentang perang gitu kan. Ketiga misalnya di rumah ketika bertamu gitu kan. Jadi sesuai dengan Suan diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul. Kelompok kedua yang menyatakan Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti bulan ini ya, bulan Ramadan. Kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Jadi setiap tahun ke Lailatul langit dunia, kemudian tetap kalau ke Nabi Muhammad secara bertahap sama dengan yang kelompok yang ke-1 tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka turunnya Al-Qur'an secara bertahap. Ya, itu. Kemudian isi Al-Qur'an ada 114 surat. Saya rasa kita semua sepakat ya, dan bahkan para ulama pun sepakat, 30 juz pun demikian kan. Semua para ulama ini sepakat gitu kan bahwasanya Al-Qur'an ya 30 juz. Enggak ada yang mengatakan 31, 32 ataupun 33 gitu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang ayat gitu ya, banyak ulama yang memang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu ada 6.236 ayat. Ada juga yang 6.660 ayat. Nah, kalau dari mana gitu kan yang 6666? Mungkin hanya untuk mengingat, menghafal gitu kan. Secara ya matematis gitu kan. Semua ayat itu berjumlah 6.236 ayat. Nih, saya coba cek ya. Nanti kalau Anda tidak percaya ya, boleh dicek di Al-Qur'annya masing-masing gitu kan. Saya rasa Anda pasti punya Al-Qur'an, nanti boleh dicek misalnya ini surat 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat 5. Al-Baqarah kan ada 7 ayat gitu kan. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai ke sini kalau dijumlahkan sekitar 789. Ya, nanti bolehlah dicek ya, misalnya dari Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah berapa, Al-Baqarah berapa, kemudian Al-Maidah, An-Nisa bla 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 gitu kan sampai ke bawah gitu. Jadi silahkan Anda boleh dicek biar Anda yakin gitu. Ternyata segini gitu ya. Kemudian sampai ke bawahnya surat ke-6 sampai ke-10 ada sekian 6, 8, 4. Kemudian 11 15 ada 4, 2, 8. 16 sampai 20 ada 5, 8, 2. 21 sampai 25 ada 4, 4, 9. Sampai ke bawah lah ya, kebanyakan kalau disebutkan. Nah, 6165 sampai ke bawah, dan kalau dijumlahkan semuanya berjumlah 6.236. Jadi silakan biar Anda yakin, karena kalau nggak sendiri biasanya suka kurang yakin gitu ya. Nah, kalau Anda nggak capek, saya mah yakin Pak. Kenapa yakin? Malas ngitung. Jangan seperti itu gitu. Jadi kalau bisa gitu ya, biar tambah. Nah, namun
Nah, ini coba saya tampilkan surat Al-Fatihah. Nah, namun beberapa ulama kenapa sih masih ada perbedaan ya selain yang tadi 6236. Nah, contoh misalnya ayat Al-Fatihah ini kan ada yang memasukkan bismillah itu kepada ayat. Ini kan tidak dimasukkan ya. Kalau di yang lain kalau nggak salah dimasukkan, kebanyakan dimasukkan. Tetapi di sini kan tidak. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim di sini tidak. Sementara di Al-Qur'an yang lain dimasukkan. Sehingga jumlahnya menjadi 6 kan kalau di sini. Ya. Kalau dimasukkan berarti ya 7 seperti yang tadi saya hitung. Bismillahnya dimasukkan, sedangkan di Bismillah Al-Baqarah tidak dimasukkan. Di Bismillah yang lainnya tidak. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin pengetahuan lah bagi Anda. Di ayat terakhir ya, ayat ke-7. Di ayat ke-7 ini, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau Anda sedikit belajar tentang tajwid ya, kata la di sini atau lam alif ini sebenarnya kan tidak boleh berhenti ya, waqaf yang tidak boleh berhenti. Tapi kenapa Pak ketika saya bermakmum gitunya, saya berjamaah banyak sekali orang yang membaca Al-Fatihah suka berhenti di sini. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim kan berhenti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Jadi dalam artian kenapa sih kebanyakan suka berhenti di sini? Padahal di sini ada waqaf la dan la di sini kan la waqfu gitu kan tidak boleh berhenti gitu. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya antara la yang di sini nih, yang la di setiap ayat, la setiap ayat, la setiap ayat ini dengan la di sini. Kalau la di sini itu kan ada huruf 5 ya di sininya. Saya lupa lagi namanya. Kalau ada yang tahu boleh ingatkan saya ya. Kalau di sini mahasiswa ada yang tahu nama wakofnya, wakof yang la, kemudian di bawahnya ini ada angka 5. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa ayat ini gitu kan, dalam artian sampai la di sini itu ada yang menyatakan itu merupakan akhir dari sebuah ayat. Nah, makanya ada beberapa orang yang berhenti di sini. Dalam artian dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini ayat baru. Kalau misalnya bismillah ayat 1, alhamdulillah ayat 2, ar-rahmanir-rahim ayat 3, 4, 5, 6, ini ayat 7 berarti baru Al-Fatihah 8 ayat gitu. Jadi ada ulama yang la kemudian ada huruf angka 5 Arab ya, itu merupakan ayat baru gitu. Ya, jadi dari sini juga ayat gitu, ada yang 623, ada yang lainnya gitu. Nah, kemudian nah ini pun sama nih contohnya surat Anas. Boleh nanti kalau Anda menemukan ya di yang lain, pasti banyak lah saya rasa di Al-Qur'an. Nah, ini di surat atau di ayat keempat ada min syarril waswasil khannas gitu kan. Nah, di sini pun ada adalah ada 5. Nah, Anas ini kan ada 6 ayat. Kalau gitu kan ulama ini mengatakan ayat min syarril waswas di sini 1 ayat dan al-khannas itu 1 ayat berarti Anas juga menjadi 7 ayat kalau demikian. Ya, jadi saya mengutarakan ini biar kita tahu lah kenapa sih beda-beda, kenapa sih tidak semuanya 6, 2, 3, 6 gitu kan. Kenapa sih? Nah, karena ini salah satu alasannya gitu ya. Ada yang kalau adalah di sini ini merupakan ayat baru gitu. Bahkan dalam surat At-Taubah ya, yang bismillahnya itu atau ta'awudznya itu kan diganti ya. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil. Nah, ada yang menambahkan itu menjadi ayat juga gitu, ada. Makanya timbullah perbedaan gitu ya. Yang pasti secara umum kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ya Al-Qur'an itu ada 6, 2, 3, 6 ayat gitulah ya. Itu perhitungan tentang. Kemudian nama lain saya rasa kita sudah belajar lah Alkitab ya kayak berupa buku saja gitu kan, Alkitab gitu kan, kumpulan yang tertulis. Al-Furqan pembeda untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek gitu kan. An-Nur cahaya gitu. Asy-Syifa sebagai obat penyembuh bukan
rohani saja, terkadang obat jasmani saja pakai. Bahkan dulu katanya kan, kenapa sekarang ya kalau misalnya Anda suka pengajian gitu, pengajian di kampung biasanya ya, di kampung lah, pengajian suka membawa air ya, air aqua, maaf ya bukan sponsor ya, apa ya, air gitu ya, air di dalam botol gitu, air di dalam botol, karena suka otomatis ya, belum beliin aqua padahal maunya ades gitu. Air di dalam botol disimpan kan kalau yang ngaji itu di depan gitu, kita mendoakan. Kenapa ya? Karena dulu pun Rasul ketika ada yang sakit suka dibacakan gitu, dibacakan ke situ. Jadi ini merupakan terapi kayak kayak ruqyah gitu ya. Kayak ruqyah, terapi dibacakan baru diminum. Tetapi perlu diingat ya, Anda jangan meyakini air tersebut menyembuhkan Anda. Bisa jadi musyrik gitu. Bahkan ada yang bertanya, dulu sempat masih viral tentang cincin atau ali gitu ya. Pak, gimana Pak? Saya ini memakai ali, musyrik nggak Pak? Iya, pakai maka pakai we gitu kata saya kan. Asal jangan meyakini. Saya pun sempat menyatakan, jangankan ali atau cincin yang Anda yakini misalnya punya kekuatan apa gitu ya. Ketika Anda misalnya meyakini obat menyembuhkan Anda musyrik. Ayo. Oh, kok Pak? Ya iya kata saya kan, kalau Anda meyakini obat menyembuhkan Anda musyrik. Ya, yakini bahwasanya menyembuhkan Anda itu ya Allah gitu. Sedangkan obat hanya syariat saja gitu. Melalui jalan obat ini alhamdulillah saya sembuh. Nah, demikian hanya itu air. Bahkan mungkin Anda boleh baca buku The Miracle of Water ya. Ketika air itu dicaci maki, wah molekulnya kan berubah. Boleh mungkin nanti orang MIPA gitu ya, yang lebih ke sana gitu. Molekulnya kan wah menyeramkan. Ketika dipuji-puji gitu kan, molekulnya pun kan berubah juga menjadi kristal yang indah. Demikian hanya ketika dibacakan Al-Qur'an, wah molekulnya luar biasa. Maka dengan mungkin energi positif dari air tersebut bisa mengalahkan penyakit yang ada di kita. Selain memang ketika Anda misalnya apa ya, sedang punya masalah ngaji, saya rasa wah akan menenangkan lah. Ya, bolehlah dicek ya nanti kalau ketika Anda sedih ngaji ya, Pak. Ya, dan ngaji itu beda dengan lagu. Kalau lagu viralnya bisa 1-2 bulan lah atau tahun gitu ya. Kalau ngaji nggak bisa bosan-bosan. Saya nggak tahu gitu. Kalau lagu mah gampang bosannya. Wah, saya suka nih lagu ini, ngehit. Ah, bosan ganti gitu kan. Tapi Al-Qur'an enggak. Boleh dicek ya. Wallahu a'lam kenapa. Selanjutnya az-zikr sebagai peringatan. Ya bahkan dalam Al-Qur'annya gitu kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pun yang menjaganya kata Allah gitu kan. Itu dari Az-Zikr. Ada juga Al-Huda sebagai petunjuk gitu kan. Nah, Al-Huda juga ya dari kata huda atau hidayah kalau bahasa kitanya mah. Ya, makanya eh, tidak sedikit orang yang mendengarkan Al-Quran itu ada yang masuk Islam. Bahkan Umar sendiri kan mungkin Anda sudah tahu ceritanya. Umar kan dulu sebelum masuk Islam, wah preman lah ya. Preman Mekah, preman Madinah gitu kan. Nah ketika Umar itu yang pasti ketika mendengar berbau Islam, Muhammad, Al-Quran, dan lain sebagainya, wah langsung marah gitu ya. Nah suatu ketika katanya kan, Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam rumahnya. Wah, makin marah gitu kan. Pedang sudah siap di tangan, sudah gini gitu. Siapa yang ngaji di dalam rumah saya? Masuk ke dalam teh. Pas masuk ke dalam, nah nggak tahu bagaimana prosesnya gitu kan. Yang pasti yang didengarkan Umar ini kan surat Toha ya. Surat Toha ayat 1-20. Dan karena Umar orang Arab gitu ya, Al-Quran pun bahasa Arab. Jadi secara otomatis tahu maknanya gitu ya. Secara nggak sadar dia pun langsung apa namanya itu ya? Bukan leeh apa ya? Ya kayak gitu saja lemes gitunya, lemes. Gitu begitu indah terpukau akhirnya pedangnya pun jatuh. Udah gitu mendatangi mau diambil kan Qur'annya. Wah kata adiknya, "Kamu belum suci," katanya kan, "jangan memegang Al-Qur'an ini." Nah, makanya sampai sekarang surat Toha ya ayat 1-20 dijadikan sebagai surat ketika misalnya Anda punya adik, punya saudara atau nanti punya anak yang agak rewel, bacakan saja itu terus-menerus. Ayat 1-20. Insya Allah hatinya akan menjadi
lembut gitu ya, seperti Umar ini kisahnya. Itu salah satu, makanya dapat hidayah. Demikian halnya di kita itu ada seorang ustadz kalau nggak salah, seorang yang pendai, dan dia pun katanya masuk Islam gara-gara Al-Quran juga. Ya, Ustadz Felix ya kalau tidak salah gitu. Boleh mungkin nanti dicek di, di Ustadz Felix ini sempat pindah-pindah agama gitu kan, yang asalnya Konghucu atau Buddha atau apa, sekurang tahu, pindah ke Kristen gitunya. Nah udah gitu dia pun sempat ateis katanya kan, tidak percaya Tuhan gitu. Nah udah gitu ada seorang temannya mungkin, coba kamu ini katanya ke Islam nggak nyobain? Ah nggak mau gitu kan, nanti saya ini ya ajak Ustadz muda ya katanya Pak Ganjar. Oh siap, enggak, nanti ajak diskusi gitu kan. Oh silahkan, nah, dipertemukan lah ya Ustadz Falik ini dengan seorang Ustadz muda gitu. Nah udah gitu Ustadz muda itu teh ngajak diskusi kitab suci. Ustadz Felix gitu kan, silahkan kamu bawa Injil kamu ya, saya bawa Al-Quran saya. Kata Ustadz Felix, saya sudah nggak percaya Injil saya, silahkan kamu jelaskan saja Al-Quran kamu. Gitu kan kata Ustadz Felix. Nah udah gitu si Ustadz ini pun membacakan ayat Al-Quran kalau nggak salah ya, Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabul la raiba fih, yang artinya tidak ada keraguan dalam kitab ini gitu kan. Wah, belum apa-apa Ustadz Felix ini langsung protes. Wah, nggak mungkin ini gitu kan. Ini kan seakan-akan Al-Quran ini menyatakan dirinya sempurna, nggak ada keraguan. Dzalikal kitab la raiba fih, nggak ada keraguan. Kitab ini sempurna, kata Al-Quran deh. Wah, nggak mungkin, saya nggak percaya itu, kata Ustadz Felix. Kenapa? Karena setiap ya kita nulis makalah pasti ada gading yang tak retak gitu kan, pasti ada yang typo, yang apa gitu. Tapi belum apa-apa Al-Quran menyatakan dirinya sempurna. Kalau Ustadz Felix, nggak mungkin, saya nggak percaya. Nah kemudian Ustadz ini membacakan masih dalam surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa lagi ya. Yang intinya itu wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mimislih. Jadi kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, bikinlah semisal satu ayat saja. Jadi bikin satu ayat silahkanlah kayak Al-Quran, ya gitu. Kemudian kelanjutannya wadu'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau kamu nggak bisa sendirian katanya, silahkan ajak dari golongan jin dan manusia. Semuanya bikin satu ayat saja. Al-Quran kan ini ada 6.236 ayat. Ini cuma satu ayat saja bikin, silahkan kalau mampu. Ya, kalau misalnya, jadi secara kasar mungkinnya, silahkan kalian semua sekelas seangkatan serang saya. Kalau saya kalah, saya kasih kalian nilai A gitu kan. Sebaliknya, kalau kalian harus jadi budak saya misalnya. Tapi nggak bisa gitu, nggak bisa membikin satu ayat. Nah, walhasil beliau pun masuk Islam. Karena ya ternyata betul loh Al-Quran. Nanti di pertengahan atau di akhir saya tampilkan beberapa bukti bahwasanya Al-Quran itu benar. Wah, walaupun Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu gitu kan. Ini apa ya? Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para syafi'an li ashabi. Nah ini jadi salah satu hadis menyebutkan ketika kita sering membaca Al-Quran, maka ketika kita di alam barzah, ketika kita di kuburan, katanya kita tidak akan kesepian, kita tidak akan merasa gelap. Kuburan kan gelap ya, percuma kita bawa neon lampu juga gitu kan, tetap ada gelap gitu. Nah, makanya salah satu sebagai penerang gitu kan adalah Al-Quran. Demikian halnya yang menjadi syafaat kita pun Al-Quran. Tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan. Jadi iri itu nggak boleh ya, kecuali dua katanya. Satu, ketika seorang yang diberi Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang dan malam. Dan orang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia membelanjakannya di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Jadi kita boleh iri kepada dua orang ini. Satu, orang yang memang punya Al-Quran dan dia rajin untuk ngaji siang malam gitu kan. Yang kedua, dia kaya, kemudian dermawan juga gitu kan.
gemar bikin masjid bla bla, itu kita boleh iri ke situ. Kalau misalnya dia kaya tapi hanya memboros-boroskan, ngapain gitu kan? Dah mobil emang gak akan dibawa ke akhirat gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia borosnya dalam kebaikan, kita boleh iri katanya. Ini pokok-pokok kandungan Al-Quran ya. Ada tentang akidah. Akidah itu tentang tauhid. Ada ibadah. Saya rasa banyak lah. Saum, sholat, haji gitu kan. Beramal soleh dan lain sebagainya. Muamalah dalam hal bersosial, muamalah itu ya. Akhlak gitu kan. Bahkan dalam Quran kan bagaimana kita berakhlak kepada orang tua. Bahkan jangan bilang cih gitu kan, gitu dan lain sebagainya. Kemudian hukum gitu ya, hukum ini baik hukum kisos ada di sana, hukum jinayah, hukum siasah, hukum munakahat, mawaris gitu kan, nikah, waris dan lain sebagainya. Kisah-kisah umat terdahulu ada di sini gitu kan, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kemudian ini kemukjizatan Al-Quran, dan kemukjizatan Al-Quran ini berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya ya. Seperti Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang buta atau menghidupkan orang yang mati, ataupun Nabi Musa yang membelah lautan, enggak seperti itu. Tapi karena kemukjizatan Al-Quran ini ya sepanjang masa kan. Kan kalau membelah lautan hanya itu saja, sekali udah we kesananya kan. Tapi kalau ini wah sepanjang masa, sampai sekarang pun kita kerasa. Dari apa mukjizatnya? Pertama dari nada dan lagamnya. Wah luar biasa gitu kan. Seperti surat Al-Ikhlas gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Semuanya dal gitu kan. Bahkan dulu sempat ada yang ingin memasukkan Al-Qur'an, bikin surat Al-Fil, surat gajah. Al-Fil gajah, udunuhu tawil, anfuhu tawil gitu kan. Hidungnya panjang, udunuhu kabir, telinganya gede gitu kan, jismuhu kabir, badannya gede. Emang sih dari bahasa Arab tapi dia nggak merenah gitu ya, nggak enakeun, beda gitu, itu mah bukan nggak enak gitu. Singkat dan padat, memuaskan para pemikir. Wah jadi para pemikir, wah terkadang ini misalnya kalau dalam nahwu ya, ini itu harus kasroh, tapi kenapa ini fathah? Wah itu luar biasanya. Ya kemudian memuaskan akal dan jiwa, keindahan dan ketepatan maknanya, ketelitian redaksinya. Kemukjizatan dari aspek pemberitahuan gaibnya seperti kaum Ad, Samud serta kehancuran Iran, tenggelam dan selamatnya badan Firaun kan di Al-Qur'an diceritakan ya bahwasanya Firaun akan menjadi sebuah pembelajaran. Benar, pembuktian sampai sekarang ada jasad Firaun. Tentang Ashabul Kahfi, kemudian berita gaib pada masa datang yang terbukti seperti kemenangan Romawi setelah kekalahannya. Boleh dicek ya surat Ar-Rum. Jadi Romawi itu kalah. Dalam Al-Quran disebutkan setelah kekalahannya beberapa tahun ke depan Romawi akan menang. Ternyata betul menang gitu kan. Itu luar biasa. Kemudian pun yang lain pun sama, kasus Al-Walid bin Al-Mughirah, kasus Abu Jahal dan lain-lain. Ini pun tentang apa namanya? Nah, kemudian dari aspek isyarat ilmiah, reproduksi manusia, kejadian alam semesta gitu kan, pemisah dua laut, awan, gunung, pohon, kalender, cahaya matahari, perbedaan sidik jari gitu kan, aroma manusia yang berbeda. Jadi kita itu setiap orang punya aroma yang berbeda gitu. Walaupun parfumnya sama ya, tapi aroma yang dicium akan berbeda. Kemudian masa penyusuan yang ideal gitu kan, tentang oksigen, ketika makin ke atas semakin apa ya, kalau orang yang sering main-main ke gunung pasti sering merasakan semakin atas oksigen semakin tipis gitu ya, semakin engap gitu kita itu. Tentang kulit gitu kan, bahwa yang merasakan sakit itu kulit katanya, cubit tuh kalau tulang mah enggak katanya, dan alam bawah sadar. Nah ini salah satu ayat Al-Quran ya, bahwasanya tentang sidik jari atau jari jemari. Ayah sabul insanu alla najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dari jari jemari saja bisa disusun lagi, ditumbuh lagi gitu ya. Nah, dan hal ini pun agak berkaitan dengan surat ini nih, Yasin kalau nggak salah ya. Ketika tangan dan kaki berbicara,
Ada lagunya ya. Ketika mata, hati, tangan yang menjadi saksi. Nah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Ini ketika hari kiamat, ketika di akhirat, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi nanti di akhirat mulut kita nggak ngomong ya karena udah tahu gitu kan mulut kita ini pendusta gitu. Jadi yang ngomong itu tangan. Dan sekarang sudah kebuktian kan? Tangan sekarang udah ngomong loh. Absen nggak usah hadir, enggak. Saya tinggal tetot gitu kan. Thank you, thank you. Itu dengan sidik jika maaf ketika kemarin pesawat yang jatuh kan. Misalnya hanya menyisakan jarinya, tinggal dari jari saja ketahuan. Ya, dalam artian tidak usah nanti akhirat, sekarang saja kedahsyatan sidik jari sudah terbukti gitu kan. Dengan sidik jari sudah ketahuan, tidak usah muka gitu kan. Dari sidik jari saja sekarang sudah ketahuan. Itu luar biasanya Al-Qur'an. Ya, belum apa-apa, bahkan ya ketika tangan dan kaki nggak bisa bicara gitu kan, mulut ditutup karena mulut ini pendusta gitu ya. Selain bau. Ya, dalam artian nanti ketika akhirat tangan dan kaki yang bicara. Nah, ini pun saya rasa ini sudah kita pelajari ya ketika SMP atau mungkin di SD pun sudah belajar gitu kan. Ketika bagaimana terjadinya hujan gitu kan, air laut menguap ke awan, awan digiring ke darat sama angin, baru turunlah hujan. Dan ini 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah dialah yang mengirim angin gitu kan, lalu angin itu menggerakkan awan, jadi kan menggerakkan awan ke darat dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dibentangkan dan menjadikannya bergumpal-gumpal, mendung kalau kata kita, jadi bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira, bukannya menderita kayak sekarang. Ya, sekarang kan hujan teh, aduh hujan banjir deh, gitu kan. Ya salah siapa gitu kan. Buang sampah sembarangan, pohon ditebang di mana aja gitu kan, membangun bangunan di mana saja tanpa irigasi dan lain sebagainya. Padahal hujan itu untuk menggembirakan kita bahkan sebagai imun tubuh. Ya, kalau menjadi imun tubuh ketika turun hujan, Anda tunggu sekitar 10 atau 15 menit, Anda boleh hujan-hujanan setelah itu. Jadi jangan sampai turun hujan langsung hujan-hujanan, jangan. Kenapa? Karena masih banyak bercampur dengan debu gitunya kalau baru hujan. Tunggu 10 sampai 15 menit silakan hujan-hujan. Itu menjadi pengebal tubuh gitu ya. Bolehlah nanti dicoba. Itu kemudian ini ada yang tahu apa ini? Apa ya? Nah, ini. Ada yang tahu? Izin Bapak. Api bawah laut, Pak. Nah, ini ya. Api di bawah laut. Baru-baru ini muncul sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang lava. Dan lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Wah, luar biasa panasnya. Untuk mendidihkan air kan cuma 100 derajat Celcius ya. Ini 1000 derajat Celcius. Suhu lava tersebut luar biasa, bisa membuat laut menguap. Jadi ini itu api di dasar laut gitu ya. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, namun kita baru tahu sekarang menguap, dan walaupun air laut ini berlimpah luas, ia tidak bisa memadamkan si api. Jadi wah, ini luar biasa, keseimbangan luar biasa. Satu, lava yang sangat panas gitu ya, ribuan derajat Celcius, tapi tidak bisa menguapkan si air. Air laut pun sama, yang begitu melimpah loh, namanya juga laut ya. Kalau seember mada bukan laut gitu kan. Ini mah laut gitu. Laut kan pasti dahsyat airnya. Begitu dahsyat air tetapi dia tidak bisa memadamkan si api. Wah, balance saja, seimbang. Ini tidak mati, ini tidak menguap dan lain sebagainya. Dan ini baru sekarang kan kita pun baru tahu dari sosmed gitu kan. Kenapa? Karena mungkin teknologinya baru sampai sekarang. Padahal 1400 tahun yang lalu Al-Qur'an sudah menyebutkan ada laut yang di dalam tanahnya ada api, kata Al-Qur'an. Tapi mungkin nggak
percaya atau mungkin teknologinya belum nyampe gitu kan. Dan sekarang kebuktian kan ada. Tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Itu Al-Qur'annya, itu hadisnya. Ini pun sama ya. Ini kayak apa? Sungai cenah kemarin itu. Gak tahu yang benernya. Nah, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Wah, pasti tahu kan surat apa ini? Kecuali kalau kalimat terakhir saya hapus. Bingung surat apa. Nah, ini ya. Dua laut. Bukan dua laut sih. Satu laut. Tapi airnya kayak ada tembok. Ya. Nah ini, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Tuh, jadi nggak bisa bersatu. Wallahu alam gitu. Antara yang asin dengan yang tawar. Wallahu alam. Mungkin tahu lah ya orang MIPA atau biologi tentang ini. Mujizat Al-Quran, solusi ya. Oke, 5 menit lagi ya. Padahal ini lagi asiknya. Udah ada sebentar lagi. Nah ini, jadikan aku itu surat cintamu sepanjang masa gitu kan. Ini kan cara berinteraksi dengan Al-Quran itu bagaimana gitu tuh. Baru nyampe ke sini ya, kita bahas tadi. Ya itu gitu. Jadikan bahwasanya saya dulu sempat di sebuah pesantren ya. Sebuah pesantren itu kan nggak boleh untuk saling kontak-kontakan gitunya dengan perempuan. Ada teman saya yang dapat surat dari cewek, cutting suratnya. Waduh, kata saya, ketahuan pengurus ya, dibotakin lah. Yang pasti jadikan Al-Quran ini seperti itu gitu. Sangat istimewa, sangat luar biasa, dipegang-pegang terus, dibaca terus suratnya. Jadi seperti itulah gitu ya. Jangan sampai jadi pajangan saja, bahkan bacanya pun nggak bisa gitu kan. Bahkan di UPI sendiri kan yang saya tahu sekitar 70 hingga 80% kan belum bisa gitu ya. Belum bisa ngaji. Makanya silahkanlah. Ngaji itu gampang loh kalau kita mau benar-benar belajar. 1 bulan saja bisa. Bahkan menjadi prasyarat ya kelulusan. Kalau Anda nggak lulus sekarang ngajinya, wah mau tidak mau tahun depan Anda ngontrak lagi. Wah, ayo kontrak lagi tahun depan. Kalau PAI-nya lulus atau sudah ada, ya boleh mungkin tidak ikut kuliah, tapi harus kontrak lagi tetap gitu kan untuk lulus ngajinya. Makanya dari sekarang 1 bulan saja bisa lah insya Allah kalau benar-benar. Tapi kalau asal-asalan ya puluhan tahun pun tidak akan bisa gitu ya. Nah, pertama membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Satu membaca nih. Nih saya kasih bocoran lah pahala yang ingin didapatkan. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabul Al-Quran, maka baginya 1 pahala kebaikan. Dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan pahala 30 kebaikan. Ketika Anda atau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berapa? 19 ya. Jadi 190 kebaikan. Itu luar biasa. Jadi bukan dihitung dari kata, tapi dari hurufnya. Wah, dahsyat gitu kan. Apalagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan setiap pahala itu hingga 700 kali lipat. Ngeri itu. Maka kenapa ya di bulan Ramadan banyak sekali yang sering ngaji gitu kan, beramal soleh, karena itu tadi. Kalau misalnya alif lam mim misalnya kan sekarang kita hanya 30 kebaikan, baca pada bulan Ramadan alif lam mim, kalikan saja 700, 70 hingga 700 katanya. Berapa itu? 2100 kebaikan dari membaca alif lam mim. Udah gitu kan. Udah. Apalagi kalau terus-menerus dibaca gitu ya sampai khotam. Makanya nggak sedikit kan yang menghatamkan Al-Qur'an, yang 3 kali hatam dan lain sebagainya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah
Itu. Kemudian yang kedua, orang yang membaca dan menghafal Al-Qur'an dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya yang mendapat 2 pahala. Dalam hadis yang lain, ketika kita kesusahan Baik teman-teman, ditunggu ya, mungkin Bapaknya sedang terlempar. Baik teman-teman, sambil menunggu Bapak mungkin kita boleh isi dengan saling sharing. Mungkinnya boleh ada yang ingin berpendapat dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ganjar. Apakah ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan apa yang sudah didapatkan ilmu dari Bapak Ganjar tadi? Jika ada, boleh sebutkan nama, NIM, dan jurusannya ya. Baik teman-teman, sambil menunggu Bapak, mungkin jika tidak ada yang ingin sharing, boleh jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat ya. Halo, kedengaran? Halo Bapak, terdengar. Ada kedengaran? Terdengar Bapak? Ada ya? Ada. Sedikit lah ya terakhir ini. Maaf tadi sedikit keluar sinyal. Nah, ini ya terakhir baca mana barusan? Baca, terjemah, paham, praktekkan. Bagaimana cara kita berinteraksi atau mengamalkan Al-Qur'an. Kalau mungkin satu-satu kita akan sedikit susah, ribet gitu ya. Oh, apa sih ini baca bagaimana, menerjemahkan bagaimana, mempraktekkan bagaimana, atau memahami bagaimana, mendakwahkan bagaimana. Saya kasih ilustrasi sedikit. Nah, misalnya Anda membaca tulisan ini di sebuah pelang ya, di atas taman. Ya, pelang di atas taman. Don't step on me. Anda misalnya orang Sunda gitu, atau orang Jawa, atau orang mana, bukan orang Inggris gitu kan. Kira-kira
saya rasa gitu ya, 90% taman tersebut pasti akan diinjak. Karena kita nggak tahu gitu kan, don't step on me. Jangan injak saya kan artinya misalnya. Tapi kita nggak tahu artinya. 90% mungkin pasti akan menginjak taman tersebut. Yang 10%-nya mungkin sayang masa taman bagus diinjak gitu kan. Nah, kemudian itu kan membaca, kemudian diterjemahkan. Nah, ada terjemah, ada memahami, atau mempraktekkan, kemudian mendakwahkan. Yang kedua, diterjemahkan, don't step on me, jangan injak saya. Dan mungkin masih hanya 50-50 gitu kan, 50-50. Ada yang langsung jenius gitu ya, jangan injak saya, oh berarti jangan lewat taman ini. Ada juga, jangan injak saya, oh berarti pelangnya jangan diinjak, tamannya mah boleh. Mungkin ada yang seperti itu juga gitu ya. Makanya saya mungkin ya 50-50 gitu ya, antara menginjak dan yang tidak. Yang ketiga ada memahami atau mempraktekkan kan, memahami atau praktek, membaca, don't step on me, terjemahkan, jangan injak saya, Anda pahami. Don't step on me, jangan injak saya. Oh, berarti tamannya jangan diinjak, gitu kan. Ini 90% menurut saya tamannya tidak akan diinjak. Kenapa 90%? Karena sudah tahu saja kan, terkadang masih aja diinjak. Kenapa? Ya karena mungkin jalan atau aksesnya lebih singkat. Kemudian karena ngadadak gitu kan, karena mandor dan lain sebagainya. Sehingga 90% tidak akan diinjak. Nah, kemudian ada yang terakhir, mendakwahkan. Ada teman Anda yang mau lewat gitu kan. Ada teman yang mau lewat, Anda larang, tunggu, jangan lewat situ. Ada tulisan, jangan injak saya. Itu namanya mendakwah. Demikian hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an kan dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab, oleh sebab itu terjemahkan. Paling singkat, paling minim itu terjemahkan, pahami gitu kan. Udah dipahami, praktekkan sama kita. Kita tidak menginjak. Udah gitu, baru ajak orang lain. Itu namanya mendakwahkan. Jadi sebenarnya sesimpel itu gitu. Kita mungkin hanya tidak bisa karena ribet dari teori-teori gitu kan, membaca, memahami, mempraktikkan dan lain sebagainya. Nah ini untuk yang ingin hidup bersama Al-Quran, satu, ingatlah bahwa keberkahan itu ada di pagi hari, jadi bacalah setiap hari dengan keyakinan bahwa Anda sedang membaca surat dari Allah. Prioritaskan Al-Quran, maka ia akan memberikan bekas di hati Anda. Ingatlah bahwa luputnya bacaan Al-Quran pada satu hari adalah hukuman bagi Anda. Ingat, ternyata kita nggak baca teh, jangan-jangan ini tuh azab, nauzubillah ya. Bagilah bacaan Al-Quran menjadi beberapa bagian. Atau bacalah Al-Quran sekaligus beberapa halaman, hindari segala macam alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Gitu ya. Jadi jangan banyak alasan lah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan pemateriannya mengenai berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman gimana tadi pemateriannya luar biasa ya, Masya Allah gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya buka sesi diskusi bersama Bapak. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau on mic, atau boleh langsung di kolom chat. Saya batasi terlebih dahulu 2 orang. Baik, di sini silahkan kepada Helmi. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Helmi Agung Nugraha dari Pendidikan Sejarah. Saya ingin bertanya, kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya kami, sedangkan Allah itu kan tunggal. Lalu kami itu jamak. Nah, kenapa Allah menyebut kami? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Langsung Bapak saja. mungkin. Ya, boleh. Oke, Helmi ya dari sejarah. Kebetulan kalau angkatan sekarang saya ngajar di SPAI kalau nggak salah ya. Helmi ini di PAI kan. Oke, berbicara tentang
penyebutan kami dalam Al-Qur'an ya, memang nggak sedikit juga yang sering bertanya seperti ini pada dosen-dosen PAI-nya, "Pak, kenapa sih di Al-Qur'an suka pakai kami? Kalau kami berarti Allahnya banyak dong," gitu kan. Bahkan ada loh ayat yang lain yang menyebutkan innallaha salisu salasah. Allah itu 3. Halo gitu kan. Padahal nggak semuanya gitu kan, dalam artian ada potongan ayat yang dipotong. Sungguh celaka bagi orang yang menyebutkan Allah itu 3. Saya langsung saja kepada kami ini. Pertama, ketika Allah menyebutkan dirinya kami, seperti yang tadi saya sebutkan dalam surat apa ya? Ketika saya membahas Ad-Dzikr ya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami ya menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami juga yang menjaga atau memeliharanya. Nah, kami di sini kenapa dikatakan kami, bukan saya, bukan aku gitu ya, bukan gue misalnya. Karena proses turunnya Ditunggu ya, teman-teman. tuh keluar lagi ya. Duh, mohon maaf nih. Ya, Bapak, Ya, tidak apa-apa. ya langsung saja mungkin ke jawaban. Bisa keburu keluar. Nah, jadi kalau dari kata kami gitu ya, jadi proses di sana ada proses. Dalam artian Allah tidak sendirian mengerjakan itu. Ya, seperti inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun, dan kami pun menjaganya. Nah, di sana ada proses, ada beberapa orang, ada banyakan. Jadi bukan hanya Allah. Bahkan dalam tadi terjemah istilahnya saja kan, Allah menurunkan kepada malaikat dulu, gitu kan. Udah malaikat ke Rasul, udah dari Rasul baru ke kita. Itu kan prosesnya banyak, gitu kan. Jadi kami di sini disebutkan karena Allah itu nggak sendirian. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pun menjaganya sama-sama. Jadi nggak hanya sama Allah sendirian, tapi kami semuanya. Jadi bukan hanya Allah, kita pun menjaga sama-sama Al-Quran itu. Ketika ada memasukkan Al-Quran, misalnya saya baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Misalnya, ada yang salah nggak di situ? Ada? Ada ya? Harusnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr itu. Jadi kita saja kan sudah membantu dalam proses kami ini, dalam proses memelihara gitu. Jadi kalau ada kata kami, yaitu kita sama-sama, bukan Allah saja. Berbeda halnya dengan ketika Allah menciptakan manusia, itu langsung sama Allah. Ketika Allah menciptakan bumi, itu sendiri. Maka di sana ada kata anak di sana. Ya, kemudian kalau satu lagi ya, tambahan mungkin kalau kalau dalam bahasa Arab, ketika Anda menyebutkan ke yang lebih senior atau ke guru gitu ya, biasanya bukan anta gitu kan. Ilain anta, enggak kan? Kepa haluka gitu kan, enggak. Bahkan suka pakai antum, ya. Antum mau kemana gitu kan. Jadi Anda, engkau gitu bahasanya teh lah. Jadi kalau di bahasa Arab sendiri gitu ya, kata antum itu lebih sopan gitu ya, atau ditujukan kepada yang lebih ya lebih sopan gitu. Jadi itu ya, dalam artian kenapa nahnu atau kenapa kita atau kami, karena di sana ada proses banyakan. Allah, malaikat, Rasul, kemudian baru ke kita. Jadi nggak Allah saja, jadi ada proses, ada banyakan. Makanya dikatakan sebagai kami. Ya, semoga tidak puas ya, sehingga kita punya alasan-alasan yang lain lah, kenapa sih kami gitu. Ya, saya rasa itu boleh Baik, yang Bapak, terima Terima ya, kasih, kasih. Pak. ya sama-sama Helmi. Nah, selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Putri Latifah.
Dari PGSD izin bertanya, Pak, membaca ayat-ayat Al-Quran boleh disambungkan dan boleh dipisah-pisah. Ada yang menyebutkan bahwa khusus untuk sholat, membaca surat Al-Fatihahnya harus dipisah-pisah setiap ayatnya, jangan disambungkan. Pertanyaannya, apakah benar atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin itu ya, Oke, Pak, pertanyaan kedua. iya. Saya jawab sesuai kemampuan saya, nanti boleh dicari lagi alasannya. Yang pasti sebenarnya dalam membaca Al-Quran itu memang seharusnya kita lebih mengutamakan wakaf. Saya pun masih bertanya-tanya di sini itu, fungsi ayat dengan wakaf apa sih, lebih utama mana gitu. Di salah satu, misalnya Al-Fatihah kan ada di ayat itu ada la gitu. Tapi di situ ayat, apakah harus berhenti? Sedangkan di wakaf kan tidak boleh berhenti gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita paham atau tahu bahasa Arab, tanpa ayat, tanpa wakaf pun kita bisa berhenti ketika kalimat tersebut sudah satu kalimat gitu. Nah, berbicara tentang pembacaan ketika kita sholat, sebenarnya peraturannya tidak seketat itu. Yang saya tahu keharusan kita adalah membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Boleh misalnya membacanya secara diwasolkan, boleh juga berhenti-berhenti. Boleh dilangsungkan, boleh juga berhenti-berhenti. Karena mungkin kalau sholat itu biar kita lebih khusyuk gitu kan, maka seayat-seayat. Padahal sebenarnya boleh saja. Nah, kemudian sedikit ya pengetahuan. Dalam Al-Quran itu ada bacaan itu dari ta'ud, bismillah ya, ada yang bisa diwasol, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama bisa diputus-putus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa. Jadi diputus-putus terus tiap ayat. Bisa juga diwasolkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teruslah ya sampai ke sana saya nggak kuat. Nah, yang tidak boleh itu yang tidak boleh itu ketika misalnya di ayat terakhir langsung ke bismillah, itu tidak boleh. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak boleh. Ya, para ulama sepakat itu nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan bismillah ini masuk ke ayat Al-Fatihah terakhir. Nah, makanya yang diperbolehkan itu satu diputus-putus boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun diwasolkan boleh. Bahkan di sholat tarawih ya di bagian di beberapa daerah kadang wah nggak berhenti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian perlu diketahui ya, bisik kita suuzon gitu ya, bisik kita suuzon ke imam gitu. Jadi harokat kebetulan saya agak ngajar juga di tahsin lah ya, di PAI tentang tahsin. Untuk harokat itu tergantung bacaan kita. Ketika bacaan kita pelan, maka ya dua harokat itu ya harus gitu. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Tetapi ketika bacaan kita agak cepat, karena kan bacaan itu ada yang sangat pelan, ada yang cepat, yang sangat cepat gitu. Ya ada beda-beda. Nah, ketika bacaan kita cepat, maka harokatnya pun tidak harus dua harokat. Seperti tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi cuma agak sedikit ada ininya saja. Ya, boleh langsung saja lah ke yang pertanyaan tadi, bisa keburu mati lagi sayanya. Yang pasti itu sebenarnya diperbolehkan lah ya untuk apakah mau yang ayat ataukah yang diwasol itu diperbolehkan. Yang mungkin kenapa misalnya itu lebih afdol seayat mungkin ketika seayat kita akan lebih khusyuk lah ya daripada yang wasol. Dan ya yang saya rasakan pun demikian kan, ketika seayat akan lebih kerasa, akan lebih apa namanya ya, lebih dihayati lah daripada diwasol. Karena diwasol itu kebanyakan ketika kita cepat bacaannya itu baru diwasol.
ya. Saya rasa itu yang pasti, yang lebih bagus lagi baik yang di wasol ataupun yang ya baik yang berhenti ataupun yang di wasol terus, yang pasti kita bagusnya ya menghayati atau memahami isi kandungannya. Bahkan nggak sedikit gitu kan, yang di Timur Tengah itu di wasol tapi sambil nangis karena tahu imam Timur Tengah itu ya orang Arab, jadi tahu isinya. Kita kan terkadang nangis cuma dari lagamnya saja ya. Duh, lagamnya ini sedih, nangis gitu kan. Bukan dari isinya. Ya, nggak apa-apa lah untuk sekaliber kita mah ya, kalau masih dari itu. Tapi kedepannya semoga lah kita nangis karena memang kita tahu isinya emang sangat menyedihkan. Bagaimana misalnya langit dihancurkan, wah luar biasa gitu. Jadi kita sedikit demi sedikit kita belajar lah. Oke, saya rasa itu ya. Semoga tidak menjawab pertanyaan Putri, sehingga mencari lagi terus. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi, apakah diperbolehkan? Boleh, silakan. Silakan kepada Dian Hamidah, boleh menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hamidah dari SPIG. Saya ingin bertanya, Pak. Yang saya tahu ya, bahwasanya Al-Quran itu memakai sastra yang tinggi ya, bahasa sastra yang tinggi. Itu Al-Quran itu. Nah, sementara untuk bahasa lain kan belum tentu. Dan terkadang di sana itu ada salah penerjemahan atau ada kata yang tidak ada di ada kata Al-Quran yang tidak ada di bahasa tersebut. Nah, itu bagaimana sih Pak menyikapinya? Ada kata Al-Quran yang ini ya, memang. Ya, oke. Ya, memang ada beberapa kata, bukan hanya Al-Quran. Misalnya saya katakan bahasa Sunda lah ya, yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kecemplung, apa itu bahasa Indonesianya misalnya. Celom giriwil, apa bahasa Indonesianya gitu. Tapi misalnya harus diterjemahkan gitu. Dan mau tidak mau, ya apalagi ketika kita ingin atau mau ketika kita belajar, apalagi ya ketika mahasiswa itu awal-awal sangat semangat, kita ingin tahu ini apa maknanya. Ya mau tidak mau, pertama boleh kita baca sendirilah, banyak sekali penafsiran-penafsiran gitu kan, atau tafsir-tafsir, ataupun kalau mau lebih cepat gitu kan, boleh bertanya ke para ustadz. Seperti Alif Lam Mim gitu kan ada yang menyatakan kan itu banyak sekali cuma diartikan Alif Lam Mim gitu kan. Namun ada juga para ulama kan yang menyatakan Alif Lam Mim itu adalah nama Muhammad gitu kan. Ataupun dan nggak sedikit juga loh, misalnya ada juga ayat-ayat Al-Quran yang para ulama itu berbeda penafsiran. Misalnya ya, ketika saya sering ditanyakan tentang menyentuh Al-Quran. Contoh lah, la yamassuhu ilal mutahharun gitu ya, tidak menyentuhnya ilal mutahharun kecuali orang yang bersuci. Al-mutahharun pun kan berbeda-beda. Ada al-mutahharun ini diartikan sebagai malaikat. Jadi orang suci ya, al-mutahharun ini orang suci. Ada yang menyatakan ini itu malaikat, sehingga hanya malaikatlah yang boleh untuk menyentuh Al-Qur'an. Ya, ada juga al-mutahharun pun diartikan sebagai orang muslim. Sehingga hanya orang muslim, orang kafir tidak boleh menyentuh gitu kan. Ada juga yang mengartikan al-mutahharun ini orang muslim yang berwudu gitu kan. Sehingga kita diwajibkan berwudu dulu untuk memegang Al-Quran. Walaupun ulama yang lain ada yang membolehkan ketika darurat, kita boleh loh memegang Al-Quran gitu kan. Nah jadi intinya mah bagaimana mungkin respons kita atau sikap kita terhadap pengertian itu, ya kita cari ilmu yang lebih. Jangan sampai kita hanya mencari ilmu seperti halnya mazhab lah. Saya rasa kita belum belajar ya tentang mazhab. Anda belajar misalnya ada orang yang belajar ke Timur Tengah, ada juga yang belajar misalnya ke Afrika. Orang belajar ke Afrika menyatakan kita sholat subuh harus kunut misalnya. Orang belajar ke Timur Tengah, kita sholat subuh jangan kunut misalnya. Kan paguntereng ya, ini kunut, ini jangan. Kenapa? Karena gurunya beda. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Harusnya kita pelajari yang kunut, kita pelajari yang tidak kunut. Kenapa? Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan, seandainya pendapatku ada yang salah, tidak sahih, silahkan lemparkan pendapatku ke tembok gitu. Itu saking tolerannya para ulama, para imam gitu kan.
Kenapa kita harus paguntrang gitu? Dan setiap yang kunut punya dalilnya, yang tidak kunut pun punya dalilnya. Bahkan Rasul sendiri pernah kunut, pernah juga tidak kunut. Kenapa harus berantem gitu? Jadi itu, yang pasti bagaimana sikap kita belajar lebih banyak lagi, kita cari tahu apa sih misalnya makna toha ini gitu kan? Apakah ini memang tidak diartikan atau memang atau memang misalnya ini nama-nama Muhammad dan lain sebagainya gitu. Jadi sikap kita yaitu terus belajar biar kita lebih tahu lagi mana yang baik. Bahkan kemudian ketika kita dipertemukan dengan berbagai pilihan, ingat seperti contoh misalnya ayat tentang atau surat atau hadis tentang solu kamaro aitumuni usoli, solatlah sebagaimana kalian lihat aku solat. Kita kan nggak melihat Rasul solat ya. Makanya ro'a di sini diartikan sebagai yakin. Solatlah sebagaimana engkau yakini aku solat. Ketika kita yakin Rasul solatnya kunut, ya kunut. Ketika kita yakin Rasul sholatnya tidak kunut, ya jangan kunut. Gitu. Jadi sholatlah sebagaimana kita yakini kita sholat, tanpa kita mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, atau menyesatkan orang lain. Justru kita lebih bagus menyalahkan diri kita, biar kita terus belajar. Gitu, ya. Saya rasa itu, semoga tidak terjawab ya, Dian, sehingga terus mencari lagi jawaban-jawabannya. Baik, alhamdulillah sesi diskusi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas dan mencari jawabannya, mencari tahu lebih mendalam, dan semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Dan terima kasih kepada Bapak Ganjar Eka Subakti SPD MPD yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dan dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan menjadikan Al-Quran teman sejati kita. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada closing statement dari Bapak? Ya, saya rasa cukup saja ya. Yang pasti silahkan khususnya yang belum bisa ngaji gitu kan. Mumpung kami masih bisa memaksa Anda gitu kan. Mumpung kami masih bisa menyuruh-nyuruh Anda untuk belajar. Karena ketika Anda sudah lulus, apa daya kami gitu kan untuk memaksa Anda belajar ngaji khususnya. Apalagi kita seorang muslim, saya rasa Al-Quran pegangan kita, kalau kita tidak biasa membaca, gimana kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Jadi silahkan semangat terus ngajinya ya. Dan jangan dianggap, dalam hadis kan ada keterbata-bataan kita mengaji itu pahala. Jadi bagi Anda yang ngajinya masih terbata-bata, bagi Anda 2 pahala. Luar biasa. Oh gitu mah Pak, saya nggak mau mengaji. Jangan gitu. Ya, itu cuma motivasi saja biar kita terus belajar untuk ngaji. Ya, saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Sekarang kita berada di penghujung acara kuliah Duha PAI. Sebelumnya, saya ingatkan terlebih dahulu kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi ya, silakan untuk para peserta mengisi link presensi out dan keluar dari link Zoom. Sebelumnya kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah boleh live ya? Ya, Bapak, terima kasih banyak. Ya, makasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.